Kita pakai AI bukan untuk mencari jalan pintas, bukan untuk mencari contekan, bukan untuk langsung cari jawaban ya. Jadi ini tadi kan kita pakai Rubik's ya. Jadi apa? Pertanyaannya nggak perlu kalian ketik, sebenarnya cukup difoto, nanti kalian dikasih step by step formulanya sampai nanti kalian menemukan jawabannya. Jadi AI ini bisa meningkatkan kreativitas seperti ini, meningkatkan produktivitas, dan sekali lagi kita pengen ini bisa menunjang kegiatan sehari-hari, mempercepat proses belajar mengajar untuk Bapak Ibu guru juga, dan sekali lagi ini untuk mempermudah. AI itu punya ancaman paling gede untuk masyarakat dunia, khusus untuk orang-orang yang nggak bisa berpikir kritis dan tidak bisa kreatif. Karena itu dua hal yang nggak bisa diganti sama AI. Sooner or later, mungkin nggak nunggu sampai 10 tahun bahkan ya, cuma beberapa tahun ke depan. Kerjaan-kerjaan yang kecil, yang receh, yang administratif, itu semuanya bakal diganti sama AI. AI itu memaksa kita untuk harus bisa berpikir lebih tinggi lagi. Kalau yang cetek-cetek, misalnya 2 tambah 2, 1 tambah 1, itu diganti sama kalkulator. Tapi kalau ada AI, misalnya cari informasi tentang riset atau jurnal, itu tuh cetek buat AI. Yang kalian harus berpikir lebih tinggi lagi adalah dari jurnal itu apa yang kita bisa lakukan untuk manusia, apa kira-kira bisnis model yang menarik, produk yang kira-kira bisa kita implement. Ini yang dari dulu gue selalu bilang berpikir kritis itu penting banget. Pikirannya bukan linear. Kalau ada pintu kekunci, kita nggak fokus dobrak pintu, kita cek di samping jendelanya kebuka atau nggak. Itu namanya lateral thinking. AI is only as good as the input. Makanya gue ulangin, kerjaan kalian most likely mungkin bisa diganti sama AI, tapi yang pasti digantikan sama orang yang bisa menggunakan AI. Intinya yang paling penting, jangan ngerasa satu cara tuh udah cara yang terbaik. Kalau nggak bisa adaptasi, you lose and die. Pendidikan tradisional seringkali memperkuat struktur penindasan. Pendidikan adalah tindakan politik. Jadi pendidikan itu tidak netral. Pendidikan itu bisa dipakai untuk melanggengkan ketidakadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube kami yang akan membahas sebuah buku. Hari ini kita akan bahas buku yang sangat berpengaruh, penuh inspirasi, yang pada masanya bahkan sampai kini masih terus menjadi rujukan. Pedagogy of the Oppressed atau Pendidikan Kaum Tertindas, karya Paulo Freire. Buku ini sering disebut sebagai salah satu karya paling penting dalam dunia pendidikan dan gerakan sosial di abad ke-20. Seperti biasa kita mulai dengan bicara tentang penulisnya. Penulisnya Paulo Freire ini adalah seorang pendidik, filsuf dari Brazil. Dia lahir 1921, lalu mengalami masa kecil yang penuh tantangan di tengah krisis ekonomi pada masa itu. Dan pengalaman hidup di tengah kemiskinan itu kemudian membentuk pandangannya bahwa pendidikan itu bukan sekedar soal membaca, menulis, berhitung, tapi pendidikan itu adalah soal membangkitkan kesadaran. Pendidikan adalah tentang bagaimana menghadirkan keadilan, bagaimana memampukan orang untuk bisa mengubah dunianya. Jadi selama hidupnya, Freire ini memperjuangkan pendidikan yang membebaskan, bukan pendidikan yang menindas. Nah, buku ini berangkat dari satu premis besar bahwa pendidikan tradisional seringkali memperkuat struktur penindasan. Jadi ada ketimpangan, lalu pendidikan itu bukannya menyelesaikan ketimpangan itu, tetapi dalam pandangannya pendidikan itu justru menghasilkan lulusan-lulusan yang akan memperkuat struktur yang timpang itu, yang dalam istilah beliau adalah penindasan atau tertindas. Nah, Freire mengkritik sistem pendidikan gaya lama yang disebut sebagai pendidikan gaya bank, di mana guru seolah-olah menyetorkan pengetahuan ke dalam diri siswa yang dianggap kosong, diisi dengan materi A, B, C, D, F, G. Nah, dalam model ini siswa itu pasif, siswa itu menerima apa saja yang diberikan tanpa berpikir kritis. Nah, Freire kemudian menawarkan alternatif yang radikal, pendidikan dialogis, yang mengajak kita untuk membangun pendidikan berbasis percakapan, berbasis kesetaraan, ada kesadaran kritis, di mana guru dan murid sama-sama belajar, sama-sama saling bertanya, sama-sama bertukar pikiran, sama-sama bertumbuh bersama. Nah, itu sebuah pendekatan yang sangat radikal pada masa itu ketika pertama kali ini muncul. Nah, mengapa buku ini penting? Buku ini mengajarkan bahwa pendidikan sebagai alat politik. Ini pesan yang kuat dalam buku ini. Dia menegaskan bahwa tidak pernah netral.
Pendidikan itu bisa dipakai untuk melanggengkan ketidakadilan. Pendidikan itu juga bisa digunakan untuk memerangi ketidakadilan, membebaskan manusia dari belenggu ketertindasan, ketimpangan. Jadi buku ini itu jelas mengatakan bahwa pendidikan bukan sekedar soal memberikan kompetensi, keterampilan, kemudian perilaku, tapi juga ini bagian dari sebuah rekayasa sosial. Nah, buku ini menjadi pondasi bagi gerakan sosial di seluruh dunia, pemberdayaan petani di Amerika Latin, sampai pendidikan kritis di Amerika Serikat, di Afrika. Dan buku ini juga punya keistimewaan karena ada kekuatan filosofis tapi juga ada kekuatan praktis. Bahkan hari ini, kira-kira kalau dilihat jumlah tahun ya, buku ini terbit kalau tidak salah pertama kali tahun 70-an. Jadi kalau sampai sekarang itu udah 55 tahun. Di banyak kampus-kampus yang mengajarkan atau fokus pada bidang pendidikan, program pasca sarjana sering mewajibkan pada calon siswanya sebelum memulai program master, sebelum memulai program doktor, harus membaca dulu buku karya Paulo Freire ini. Jadi ini adalah gambaran bahwa buku ini bukan hanya hebat di zamannya, tapi sekarang 55 tahun kemudian buku ini masih terus menjadi salah satu bacaan dasar untuk orang-orang yang belajar pendidikan atau kebijakan pendidikan. Nah, buku ini juga ada unik karena gaya tulisannya puitis, walaupun berat, tapi cara penyampaiannya sastrawi. Jadi tiap paragraf itu seperti mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang hubungan antara pengetahuan, kekuasaan, pembebasan. Sesuatu yang sebenarnya tidak sederhana, tapi karena memiliki sebuah konsepsi yang matang, kemampuan menulis yang luar biasa, sehingga dia bisa mengalir sebagai gagasan yang enak sekali dibaca. Nah, buku ini ditulisnya konteks Brazil tahun 60-an. Tadi saya bilang terbit tahun 70. Tapi gagasannya sampai sekarang masih relevan dan masih bisa menjadi rujukan karena kondisi ketidakadilan di dunia hari ini memang belum selesai. Kita menyaksikan di banyak negara problem-problem ketidakadilan itu masih hadir, ketimpangan masih hadir, dan salah satu hulunya adalah di pendidikan. Buku ini bagaimanapun juga adalah karya yang bisa dikritik. Jadi banyak juga kritik. Sebagian pembaca merasa bahwa gaya bahasa Freire ini terlalu teoritis, kadang-kadang susah dipahami, apalagi bagi mereka yang baru mulai belajar teori ilmu sosial. Ada juga mengatakan bahwa Freire terlalu idealis karena mempercayai bahwa semua orang yang tertindas itu pasti bangkit jika diberikan pendidikan kritis. Padahal kenyataannya perubahan sosial itu jauh lebih kompleks daripada membekali dengan kemampuan untuk bisa kritis. Nah, walaupun begitu teman-teman sekalian, kita ketika membaca ini dengan pikiran terbuka, pendidikan kaum tertindas, itu tetap saja buku ini menawarkan peta jalan moral yang amat kuat pada siapapun yang ingin menjadikan pendidikan sebagai alat perubahan. Pendidikan sebagai satu alat untuk melakukan transformasi sosial, transformasi di masyarakat. Buku ini memberikan gambaran bahwa itu sesuatu yang bisa dikerjakan, sesuatu yang memang layak untuk dikerjakan, dan bisa terbukti bahwa salah satu hulu untuk bisa nanti muaranya adalah kesetaraan, hulunya adalah dengan pendidikan yang kalau istilah beliau, pendidikan yang membebaskan. Nah, sekarang kita coba lihat ada beberapa hal penting dari buku ini yang mungkin kita bisa eksplor lebih jauh. Ada 3 yang mungkin menarik untuk kita eksplor lebih jauh. Apa saja itu? Pertama, mengganti pendidikan gaya bank tadi dengan pendidikan yang dialogis. Di dunia nyata ini berarti kita harus membangun ruang belajar yang bukan hanya tempat untuk menyerap informasi, menerima informasi, tapi ruang untuk apa? Untuk diskusi, untuk bertanya, untuk bisa saling memberi makna, saling belajar.
Nah, itu bisa di mana? Itu bisa di ruang kelas, bisa di komunitas, bahkan dalam percakapan sehari-hari, kita diajak untuk menghargai pengalaman orang lain, pengalaman semua orang sebagai sumber pengetahuan. Jadi kita bukan hanya mengajar, tapi juga belajar satu sama lain. Ini saya sendiri sering rasakan, rapat-rapat dalam pengambilan keputusan misalnya, tempatkan itu sebagai sebuah proses pembelajaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akhirnya berujung kepada kesimpulan dan kebijakan. Yang kedua adalah soal membangun kesadaran kritis. Nah, Frei memperkenalkan sebuah konsep yang dalam bahasa Portugis, ini nggak ada terjemahan ke bahasa Inggrisnya, juga ke bahasa Indonesia, yang disebut sebagai conscientização. Ini proses di mana seseorang mulai menyadari bahwa ketidakadilan itu bukan hal yang alami. Ketimpangan itu bukan sesuatu yang natural. Itu adalah sesuatu yang bisa diubah dan harus diubah dan perlu diubah. Kita bisa mengadopsinya, menerapkannya dengan selalu mempertanyakan siapa yang diuntungkan dari situasi ini, siapa yang dirugikan. Bahkan kita bisa tanya apa yang bisa kita lakukan untuk mengubah situasi ini. Jadi kesadaran ini harus menjadi bagian dari pembelajaran, bukan hanya sekedar belajar teori, tapi juga dengan belajar tentang hal-hal nyata yang terlihat, yang ada di depan mata, yang memantik kita untuk memecahkan masalahnya dan buat kita juga terlibat di sini. Jadi ini sebuah pendekatan unik yang kedua tadi. Lalu yang ketiga, Freire mengajak kita untuk memahami bahwa pendidikan adalah tindakan politik. Jadi pendidikan itu tidak netral. Freire mengingatkan nggak netral. Pendidikan itu memiliki implikasi politik. Setiap pilihan adalah tindakan politik. Pertanyaan sederhana, siapa, diajarkan apa, kapan, di mana, berapa banyak. Jadi kita akan bisa menjawab itu semua dengan kita melihat ini sebagai sebuah keputusan politik. Kalau kita lihat penduduk kita misalnya, dapat pendidikan apa, siapa saja, daerah mana saja. Nah, di situ akan meningkatkan kesadaran kita bahwa menjadi pendidik atau menjadi pelajar adalah juga agen perubahan. Jadi bukan berarti kita harus kampanye politik dalam artian sempit, tapi kita harus selalu bertanya, apakah pilihan kita, langkah kita menguatkan ketimpangan, menguatkan ketidakadilan, atau justru kita memerangi ketimpangan, memperjuangkan keadilan. Jadi hal-hal seperti ini yang muncul kuat di buku ini. Jadi teman-teman sekalian, buku Pendidikan Kaum Tertindas ini bukan buku yang mudah dibaca ya. Ini buku yang memang menantang. Bahkan tidak aneh kalau baca sekali belum tentu langsung paham. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Buku ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam, mempertanyakan hal-hal yang selama ini kita anggap biasa, mempertanyakan hal-hal yang kita rasakan sebagai ya normalnya dari dulu ya begitu, dan mengajak kita untuk membayangkan dunia yang lebih adil. Jadi mungkin kita tidak bisa langsung mengubah dunia, apalagi dalam satu malam, tapi seperti dituliskan oleh Freire ini, perubahan besar selalu dimulai dari perubahan cara kita memandang diri kita sendiri, cara kita memandang dunia di sekitar kita. Dan pendidikan, atau tepatnya pendidikan yang membebaskan, adalah kunci awal dari itu semua. Itu tadi teman-teman sekalian pembahasan hari ini tentang buku Pendidikan Kaum Tertindas karya Paulo Freire. Mudah-mudahan pembahasan ini memberikan inspirasi, memberikan semangat baru bagi kita-kita semua. Dan jangan lupa, bagikan pandangan teman-teman di kolom komentar, apa yang menjadi pengalaman teman-teman tentang pendidikan, apa saja hal-hal yang teman-teman rasakan ketika membaca buku ini, bahkan pengalaman teman-teman tentang pendidikan yang membebaskan. Yuk kita berbagi cerita, kita belajar bersama seperti yang dikatakan oleh Paulo Freire ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Halo teman-teman, ya kalau kita melihat AI ini adalah suatu kecanggihan teknologi zaman sekarang ya. Dan Gibran, wakil presiden kita itu malah mendeklarasikan atau
presentasi AI ini ke sekolah-sekolah, teman-teman. Bahkan ingin menerapkan AI ini kepada sekolah-sekolah TK, SD, SMP, bahkan SMA. Teman-teman, kalau kita melihat ya, AI ini adalah bagi sebagian orang yang menjelaskannya itu adalah ancaman, teman-teman. Sebab apa? Kalau kita perhatikan contohnya ya, ada ChatGPT sekarang ini. Dan apa-apa kalau kita chat GPT itu akan dijawab oleh AI, dan ini bisa membuat anak-anak bodoh menurut saya. Kenapa? Contohnya ya, kalau kita ada tugas sekolah misalnya suatu saat nanti di sekolah, ya anak-anak tidak bisa berpikir kritis, tidak bisa memecahkan masalah, ya kan? Tinggal chat GPT aja, jawabannya sudah ada, ya kan? Dan ini tidak akan membuat otak manusia berkembang, menurut saya seperti itu, teman-teman. Dan ini sangat berbahaya. Apa yang diterapkan Anies ya, itu sangat fakta, dan semoga ke depan bahwa manusia tidak tergantung dengan AI, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?